Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMPN 13 Banjarmasin akan mempresentasikan topik 1 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nurfadila Sahirudin SPD, Elina Amelia Soleha SPD, Franky Famasi SPD, dan Putri Regina SPD. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini meliputi pengertian pembelajaran berdiferensiasi, tujuan pembelajaran berdiferensiasi, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, kelebihan dan tantangan dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, dan contoh keragaman anak di kelas. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001 adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa juga dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasar pada kajian teori yang kami lakukan, di mana menurut Fitria pada tahun 2023, bahwa tujuan pembelajaran berdiferensiasi mencakup sebagai berikut, yaitu untuk membantu semua siswa dalam belajar agar guru bisa meningkatkan kesadaran terhadap kemampuan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh seluruh siswa. Kemudian, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa agar siswa memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan tingkat kesulitan materi yang diberikan. Kemudian untuk menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa karena pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan relasi yang kuat antara guru dan siswa. Untuk membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri dan untuk meningkatkan kepuasan guru. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Adapun menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, ataupun berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Dan yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru, di mana pembelajaran berdiferensiasi berpusat kepada peserta didik. Baik, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dalam menjalankan pembelajaran diferensiasi. Menurut Supriyago tahun 2022, ada beberapa kelebihan dalam menjalankan pembelajaran diferensiasi ini, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik. Yang keempat, peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di dalam kelas. Yang kelima, peserta didik dapat merealisasikan pembelajaran dengan kehidupan. Yang keenam, peserta didik dapat mengasah self-manage skill-nya. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi peserta didik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam menjalankan pembelajaran diferensiasi. Menurut Supriyago tahun 2022, ada beberapa tantangan dalam menjalankan pembelajaran diferensiasi ini. Yang pertama, persiapan yang memakan waktu. Yang kedua, guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak. Yang ketiga, terbatasnya waktu di dalam kelas. Yang keempat, guru harus memiliki manajemen skill yang baik. Yang kelima, kurangnya bahan pembelajaran. Dan yang terakhir, kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, contoh keragaman anak di kelas. Yang pertama, ada keragaman etnis dan budaya. Selanjutnya, keragaman kemampuan akademik.
ada keragaman minat dan bakat, keragaman sosial ekonomi, keragaman gaya belajar, keragaman bahasa, dan yang terakhir, keragaman kepribadian dan sosial. Gersia dalam Darling 2002 mengatakan bahwa ruang kelas adalah mikrokosmos atau dunia kecil yang merefleksikan populasi yang lebih besar. Ruang kelas berisi para siswa yang saling berbeda berkenaan dengan golongan sosioekonomi, gaya belajar, latar belakang keluarga, agama, orientasi seksual, bahkan umur. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu dengan melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap siswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu. Dengan memanfaatkan berbagai strategi dan metode yang beragam, setiap siswa dapat mencapai pencapaian akademik yang optimal. Dalam mencapai tujuan ini, penting bagi guru untuk memahami karakteristik unik dari setiap siswa dan memberikan dukungan serta bimbingan yang sesuai. Dengan penerapan pendekatan berdiferensiasi, kami meyakini bahwa setiap siswa akan merasa dihargai dan didukung dalam perjalanan belajar mereka, membawa dampak positif pada hasil belajar dan perkembangan pribadi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tetaplah bersemangat dan percaya pada peran besar sebagai calon pendidik, karena setiap proses belajar adalah investasi untuk membentuk generasi masa depan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.